KH Muhammad Fuad Riyadi atau dikenal dengan Gus Fuad Plerit, adalah seorang kiai dari Wonokromo, sebuah kampung yang terkenal sebagai salah satu kampungnya para santri dan kiai di Jogja. Beliau lahir di Wonokromo tahun 1970 dari pasangan Haji Ahmad Abdul Bakdi dan Ning Haja Siti Muyasaroh putri Kiai Sangidu Wonokromo. Dari jalur sang ayah, Gus Fuad adalah keturunan Wali Kutub Kiai Abduruf Wonokromo, naik ke atas hingga Sunan Ampel. Sedangkan dari jalur ibundanya, beliau adalah cucu Kiai Sangidu dan Nyai Warsina putri Kiai Khalil Wonokromo. Kiai Sangidu kakak beliau ini berasal dari Kampung Melangi, keturunan Kiai Nur Iman Melangi, saudara dari Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Gus Fuad sejak kecil dididik sang ayah untuk berprihatin dan bekerja keras menuntut ilmu dengan mengaji kepada para kiai di kampung Wonokromo. Waktu subuh, bada asar, maghrib hingga hampir tengah malam adalah jadwal mengaji harian Gus Fuad kecil, mulai dari mengaji Al-Quran, ilmu nahu dan balagoh, hingga membaca kitab kuning. Ada kisah menarik dari tahun-tahun menjelang kelahiran Gus Fuad. Saat itu ayahnya, Haji Bakdi bersama istrinya Ning Muyasaroh, menghadap Abuya di Miati Banten. Haji Bakdi dan istrinya belum tahu jika sang istri sedang hamil muda anak pertama mereka. Singkatnya, Abuya di Miati menebak bahwa Haji Bakdi bercita-cita mempunyai anak yang kelak menjadi kiai, sekaligus memberitahunya bahwa Ning Muyasaroh sedang mengandung anak pertamanya, perempuan. Kemudian akan lahir anak kedua Haji Bakdi, laki-laki, dan menjadi satu-satunya anak laki-laki, Haji Bakdi. Anak itulah yang kelak menjadi seorang kiai. Beri nama anak laki-lakimu itu Fuad, Basuk biar Muhid. Kiai Abdul Muhid Jajaran yang mengajarnya. Ang saya yang berikan stempel kekiaiannya Fuad kelak, pesan Abuya di Miati kepada Haji Bakdi. Oleh sebab itu, sejak kecil Gus Fuad sudah dipanggil kiai oleh para kiai di Wonokromo karena pesan Abuya di Miati itu. Kembali ke masa kecil Gus Fuad, beliau berguru Al-Quran kepada Kiai Abdul Basit Wonokromo, murid Kiai Abdul Qadir putra Kiai Munawir Krapia. Beliau juga berguru ilmu nahu dan balagoh kepada Kiai Abdul Muti yang merupakan murid kakak Gus Fuad sendiri. Kiai Sangidu yang terkenal alim kitab dan masternya ilmu nahu di Jogja, hatam belajar segala macam ilmu agama. Gus Fuad remaja yang haus berbagai macam ilmu, menyibukkan dirinya untuk belajar. Di samping kitab kuning, beliau setiap saat membaca buku pengetahuan mulai dari filsafat hingga sastra. Puncaknya beliau berguru kepada Ragil Suwarno Pragolapati, gurunya para penyair dan sastrawan seperti M.H. Ainun Najib, Bibiat J.E.D., dan lain-lain. Sempat menjadi wartawan di beberapa surat kabar terkemuka setelah menikah. Gus Fuad kemudian menjadi seorang guru PNS, sekarang yesen selama 14 tahun dari 1995 hingga 2009. Menuruti keinginan sang ibunda, di sekitar tahun 1996 itu pula, Gus Fuad menemukan guru utamanya dalam ilmu agama. Dalam tradisi pesantren disebut Futuh, Kiai Abdul Muhid Jajaran, sesuai ramalan Abuya di Miati. Gus Fuad juga berguru kepada Kiai Muhammad Busro, menyempurnakan wawasan kitab kuningnya. Pada tahun 2000, Gus Fuad seperti biasa pergi ke Banten menghadap Abuya di Miati. Saat itu, sang Wali Kutub Banten memberikan stempel kekiaian Gus Fuad, dengan tiba-tiba menyuruh Gus Fuad mengurus pesantren. Pulang sana, urus pesantren dan santri-santrimu. Gus Fuad sedikit kebingungan sebab di rumahnya tidak ada seorang santri pun. Benar saja, 9 hari kemudian datang 9 anak muda kepada Gus Fuad, menyatakan diri sebagai santrinya. Tinggal sebagai santri mukum Gus Fuad, belajar ilmu agama. Karena memang belum ada gedung pesantren untuk tinggal para santri, Gus Fuad mengontrak rumah tetangga di Wonokromo untuk tinggal para santri mukimnya. Itulah cikal bakal pesantren Gus Fuad Plerit yang berdiri hingga kini, bernama Rodlatul Fatihah dan sekarang bertempat di Plerat, 3 km di timur Wonokromo. Sebagai seorang kiai, Gus Fuad terkenal sebagai kiai yang nyantrik, namun tegas dalam garis kebenaran yang diyakini. Beliau dikenal nyantrik karena menggunakan seni sebagai salah satu jalan dakwahnya. Beliau terjun ke dunia seni rupa, melukis, akrab dengan para pelukis. Begitu pula di dunia musik, bahkan mengarang lebih dari 100 lagu, memotivasi para pemusik untuk menjadi lebih sukses. Di dunia sastra tak perlu diragukan lagi, karena latar belakang Gus Fuad adalah seorang penyair, sastrawan. Adapun saat biografi ini ditulis, Gus Fuad sedang lebih banyak menggunakan gamelan Jawa sebagai media dakwahnya. Seperti leluhurnya, Wali Songo, dalam rangka berdakwah pula. Gus Fuad menjalin kerjasama dengan PT KAI pada tahun 2009 hingga 2013 untuk membina spiritual dan mental ribuan pegawai PT KAI yang dalam periode tersebut secara bergantian dititipkan menginap di pondok beliau sehari 2 hari. Hasilnya pun langsung terlihat saat PT KAI ditetapkan pemerintah sebagai BUMN terbaik saat itu.
Dalam pergaulan sosial, Gus Fuad terkenal suka merangkul kaum abangan, membela pihak yang lemah, dan menjunjung tinggi toleransi kepada penganut agama lain. Pedanda Hindu, anak-anak muda Kristen dan Katolik, banyak yang berikrar menjadi santri Gus Fuad tanpa dipaksa berganti agama. Dalam hal berbangsa dan bernegara, Gus Fuad adalah nasionalis sejati dan seorang yang berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai seorang kiai, beliau meyakini bahwa Pancasila adalah tafsir terbaik dari Islam itu sendiri dalam kehidupan sosial dan bernegara. Bahkan, salah seorang sahabat beliau, seorang jenderal yang nasionalis, sangat kagum dengan kecintaan Gus Fuad kepada Pancasila hingga menjuluki beliau sebagai sang radikal Pancasila. Sebagai bentuk pujian dan penghormatan, suatu hal yang tidak mengherankan mengingat kakak Gus Fuad, Kiai Sangidu, adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari kalangan sipil. Pondok Kiai Sangidu di Wonokromo digunakan sebagai salah satu posko untuk menampung para tentara dan pejuang kemerdekaan saat itu. Bahkan Letnan Komarudin yang terkenal itu adalah santri Kiai Sangidu kakak Gus Fuad. Kembali ke sosok Gus Fuad, beliau dikenal pula sebagai seorang pemikir ulung, cerdas, dan ahli dalam takwil, seperti ciri khas kakaknya, Kiai Sangidu. Hingga kini, murid-murid Gus Fuad banyak bertebaran di berbagai daerah dengan berbagai profesi. Namun memegang bekal ajaran beliau, apapun profesimu, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama makhluk Tuhan.